Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Di pojok merah, Senayan Jakarta ini menetapkan Saya berbicara langsung kepada rakyat. Our Constitution, the Pancasila. Tanggal 27 Mei tahun 1981 menjadi hari di mana mimpi Aji Watono mulai terwujud. Sebuah studio mini foto 27 didirikan yang justru menjadi cikal bakal berdirinya perusahaan agensi periklanan terbesar di Indonesia bernama Dwi Sapta. Mimpi Aji menjadi orang sukses diraih melalui perjuangan hidup yang sangat sulit. Semuanya harus dihadapi dengan keringat, darah, hingga air mata. Saya harus kaya. Saya harus sukses. Justru menjadi kata sakti bagi Aji Watono dalam merubah jalan hidupnya. Hingga akhirnya bisa menjadi top advertising agency di Indonesia. Halo Pak, apa kabar? baik. Apa kabar? Usia saya usia 72 tahun. Usia 72 tahun is just number. Jadi kamu jangan berpikir usia 72. Usia 72 tahun is just number. Kalau kamu balik pada umur saya 17 Mei 2022, saya usia 72 tahun, it's just number. Kalau kamu balik is 27. Jadi kamu merasa seperti umur kamu 27 pada waktu kita dirikan Dwi Sapta. Jadi semangat, pantang menyerah, never give up. Itu kamu menjadikan umur 72 masih sehat, semangat, jalan kaki tiap hari. Menjadi kamu akan lebih sukses lagi. Di usianya yang sekarang, Aji Watono masih ingin terus berlari, berkarya lebih luas lagi di dunia agensi periklanan. Langkahnya seolah sama saat baru kembali ke Indonesia dari Jerman beberapa puluh tahun lalu. Walau keahlian yang dimiliki hanyalah fotografi, namun Aji mampu merubahnya menjadi kekuatan. Fotografi itu just only hobi yang menjadikan saya akhirnya hobi itu menjadi kenyataan, menjadi pekerjaan. Jadi awalnya whatever you do, love what you do. Cintailah pekerjaan kamu, apapun pekerjaannya, tekunin, ulet, pantang menyerah, fokus whatever you do. Ya, akhirnya kamu menjadi profesi. Ya, profesi pun kamu mesti love what you do. Profesi kamu sebagai fotografer, kamu mencintai pekerjaan kamu, ya, dengan senang hati, sepenuh hati, akhirnya kamu bisa sukses. Ya, mimpi saya di Jerman, kita melihat orang-orang kaya, orang-orang sukses, negara maju yang luar biasa. Kita bermimpi, saya pulang ke Indonesia, saya menjadikan diri saya jadi sukses, kaya, ya luar biasa. Seperti saya di Jerman, walaupun saya di Jerman miskin, nggak apa-apa. Saya kalau kerja dengan baik, saya pasti punya uang dan sukses. Ya, saya mau terapin itu, disiplin, ulet, pantang menyerah. Kerja keras seperti di Jerman itu saya akan terapin di Indonesia. Walaupun saya pulang hanya mendirikan studio fotografi, studio foto dari miskin sampai ke kaya. Tapi kan cita-citanya from zero become hero. From zero become sukses. Dan jadi orang yang terkenal, kaya, dan sukses. Itu cinta-cinta, mimpi saya. Klien pertama Aji adalah perusahaan jarum. Bermodalkan sebuah kamera, Aji dipercaya Jarum untuk memfoto berbagai produknya. Inilah koleksi saya Hasselblad yang saya cintai, yang saya puja-puja. Ini pertama, kamera saya untuk mendapatkan uang dari Jarum sampai saya sukses.
Jadi jangan menyepelekan hal-hal yang lama begini, historical. Never come back again. Selain Hasselblad ada F2, F3 ya. Ada Sensabronica, Hasselblad lagi. Ada ini sudah kamera digital D3 ya. Dan masih ada F5. Jarum kasih kepercayaan kepada saya, tapi saya akan memanfaatkan kepercayaan itu. Opportunity yang ada di Jarum selalu akan saya manfaatkan di dalam hidup saya. Jadi tukang foto, saya pergi ke New York tahun 95. Saya udah baru 4 tahun mendirikan foto. Saya sudah diajak ke New York untuk motret promosi Jarum ada di Amerika, bukan cuma New York, Atlanta dan di mana-mana. Dengan itu saya manfaatin dengan bagus. Walaupun saya di sana ya tukang foto, orang Jarum 44 bos-bos di depan, saya di garasinya di belakang. Yellow Cab yang di belakang itu tidak apa-apa. Tapi saya di New York. Saya tidur di bintang 4. Tapi bintang 4 saya tidurnya di karpet, namanya slapsak, di extra bed, nggak apa-apa. Tapi you in New York, one in lifetime, you never forget. Opportunity seperti itu kamu mesti manfaatin. Dikacung-kacungin orang kaya, dikacung-kacungin orang sukses, dikacung-kacungin orang yang top, nggak apa-apa. Aji melayanin klien dengan sepenuh hati, dengan jujur terpercaya. Akhirnya saya 41 tahun sukses dan hebat menjadi advertising agency number 1. Our Constitution, the Pancasila. Sebagai klien pertama, Jarum telah membuka jalan hidup bagi Aji untuk mengembangkan bisnisnya lebih besar lagi, yaitu mendirikan sebuah biro iklan bernama Dwi Sapta. Kepercayaan nggak datang dari langit. Jadi kepercayaan itu mesti jadi tukang foto. Manfaatin tukang foto. Kerja keras di tukang foto itu terus fokus 4 tahun. Terus saya mendirikan, ada kerjaan sablon, cetak, poster, brosur, apa saja. Setelah 4 tahun saya akhirnya mendirikan tahun 1985 InAd, namanya advertising, itu advertising below the line dan sablon. Dan saya kerjakan aja apa yang tidak dikerjakan oleh orang-orang Jarum, saya kerjakan. Akhirnya baru setelah itu sukses tahun 1989 pertama kali mendirikan full service advertising agency namanya Dwi Sapta 27 menjadi cikal bakal Dwi Sapta menjadi sekarang. 2 plus 7, 9, Q, the best number in my life, 27 is my heart. Until now is still Dwi Sapta is my heart. Nah, saya mengambil orang-orang yang jago-jago di bidang advertising, dari beat teman saya Tagore, teman saya Samuel, saya akan ambil itu mendirikan advertising agency yang full service agency. Dengan itu kan kita mesti punya kreatif, punya copywriter, punya art director, kita punya strategi planning, kita mesti punya media, jadi full service agency. Jadi kalau kerja, mesti habis-habisan. Jangan setengah-setengah. Whatever you do, you have to be the best of the best. Quality number 1. Ya kan? Cost-nya reasonable cost. Kalau dulu murah, ya kan? Speed-nya mesti fast delivery. Dan terakhir, excellent service. Belum diminta kasih. Kasih lebih daripada yang diminta. Need, want, berikan. Kamu kasih lagi. Need, want, and beyond the expectation. Jadi melebihin apa yang diminta klien. Dari klien happy, klien sukses. Kita akhirnya sukses dan happy. Make client rich and the brand success in the market. Kita akan rich dan akan sukses also, dan happy juga. Jadi simple thing aja, gampang aja, membuat orang lain happy, kaya, sukses. Otomatis kita juga happy, sukses dan kaya. Susah, nggak ada kata susah. Di dalam kamus aja tidak ada kata susah, tidak ada kata
sengsara, kita nikmatin pekerjaan itu dengan sepenuh hati. Dimarahin klien, biasa. Kalau nggak dimarahin klien, berarti itu malah kamu nggak sukses. Dimarahin klien, kita dengerin dong. Dengerin, kita berikan. Supaya kita akhirnya kita diberikan lebih kerjaan lebih banyak. Kalau kita bisa menyelesaikan kerjaan satu, kita akan diberikan kerjaan kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ke 10. Jadi harus membuat orang lain tuh happy and success and rich first. And your success and rich will follow. Dalam menjalankan bisnis Dwi Sapta, Aji selalu menerapkan konsep 4B, Think Big, Dream Big, Action Big, dan Result Big. Berkat konsep 4B itulah, Aji mampu membesarkan Dwi Sapta sebagai agensi periklanan di Indonesia. Banyak klien percaya dengan kemampuan Aji dalam menghasilkan iklan bermutu bagi para konsumennya. Filosofi itu muncul karena memang kita kepengen dari kecil. Saya deket-deket dengan anak SMA, teman-teman saya yang kaya. Teman-teman saya yang sugih-sugih, punya pabrik, punya kekayaan. Ada yang punya batik di Solo yang paling besar. Ada yang punya, bus muncul, truk muncul, punya pabrik beras, pabrik apa aja. Dari teman-temannya orang kaya. Jadi saya inspirasi dari SMA, saya udah terinspirasi. Pabrik jarum, saya kenal semua teman-teman saya di sana. Noyorono, teman-teman orang kaya-kaya semua. One day I dream and I will think and dream big and action big, result big. Jadi orang yang sukses, orang yang kaya, dan orang yang terkenal. Dan saya buktikan tahun 2012, saya menjadi top advertising agency number 1. Dan Aji Watono sangat terkenal. Belum pernah ada number 1 advertising agency tembus omset yang luar biasa itu. Bukan keren lagi, ini memang luar biasa. Dan juga jangan bilang pengorbanan. Kerja itu tetap pengorbanan. Dengan darah, keringat, dan air mata. Kerja keras, pantang menyerah. Never ever give up. Kamu baru bisa dream big, action big. Constitution, the Pancasila. Krisis itu moneter, krisis multidimensi. Saya sebut tahun 1998 itu krisis moneter, krisis multidimensi yang tidak pernah ada sebelumnya. Jadi itu pertama kali Dwi Sapta mengalami krisis. Aji Watono pertama kali mengalami krisis. Tapi krisis di dalam hidup itu selalu akan ada. Yang penting kamu bangkit lagi, bangun lagi, bangkit lagi. Jangan menyerah. Never ever give up. Dengan itu opportunity is always there. Di dalam krisis is always opportunity. Always be there. Jadi jangan takut, jangan menyerah. Selalu kamu cari peluang, cari akal. Bagaimana keluar daripada krisis. Pada waktu multidimensi krisis itu, omset saya langsung nukik dari 100% turun 50%. Tapi untung saya masih punya kerjaan karena saya punya teman yang baik, punya company yang besar-besar seperti Jarum, Astra, Kalbe, ya, Enesis, banyak perusahaan-perusahaan yang gede lagi, ya, yang membantu saya untuk keluar dari krisis. Saya bilang, nggak usah takut, kamu kasih kerjaan saja kepada saya akan buat kerjaan itu. Saya perlu kerjaan, tapi kalau saya bisa kasih kamu kerjaan, baru dibayar kalau kerjaan itu kamu ambil. Itu filosofi itu. Dan saya pada waktu krisis, opportunity come only one time. Spot iklan yang ada di seluruh TV
Harganya cuma 1 juta di RCTI per spot, yang dulu 5 juta sampai 7 juta. Saya bayar itu 1 juta, saya borong 5.000. Di SCTV, saya borong juga 5.000 spot. Nggak usah takut, orang pasti beli. Dalam waktu 3-4 hari, spot iklan itu sold out dalam waktu 3-4 hari 10.000 spot. Itu namanya opportunity. Opportunity come only one time. Kalau kamu nggak manfaatin, it's gone. Other people will take the risk. Opportunity is always take a risk. Bangkrut lagi Pak, nggak usah takut bangkrut. Bangkit lagi, berdiri lagi, to be success di kemudian hari. Selalu optimis, selalu positive think, open your mind, open your heart. Just do it, to be success. Di pandemi krisis COVID-19 ini tidak ada yang bisa prediksi kapan itu akhirnya berakhir. Tahun 2020 kita bicara will be success in 2021. Ternyata 2021 COVID itu malah meledak. Jadi nggak ada yang bisa prediksi. Tapi kita prediksi, kita percaya krisis itu akan berlalu. Buktinya akhirnya tahun 2022 krisis itu getting better. Sekarang di Indonesia cuma di bawah 300 hari ini. Jadi itulah kita mesti terus kreatif, adaptif, inovasi supaya kita keluar dari krisis. Positive thinking, open your mind, open your heart. Ya, wherever you are, wherever you go, di mana kamu ada, work from office, work from home, harus produktif. Kerja keras, pantang menyerah. Untuk supaya kamu di dalam krisis tetap sukses. Buktinya Dwi Sapta naik omsetnya 7% di tahun 2020. 12% 2021. Densu juga sama. Jadi dia lebih sukses gara-gara Densu. Kita terima kasih kepada Densu. Kita bisa lebih sukses di dalam krisis. Karena kita punya kekuatan. Ya, kekuatan yang luar biasa di digital. Dan semua tim kita very very strong. Collaboration to be better. Digital is the future. Jadi kalau kamu advertising nggak go to digital, ya pelan-pelan akan mati. Kita terima kasih kepada Densu. Dengan Densu, Dwi Sapta dengan Densu kita menjadi number 1 digital advertising agency di Indonesia. Bukan based survei dari Indonesia, based dari Rekma, itu dari luar negeri. Dan kita menjadi advertising agency number 1. Bukan lokal aja, kita menjadi the best of the best advertising agency yang ada di Indonesia. Dari zero to hero, dari miskin ke kaya. Pelajarannya itu kamu mesti komit. Terus menerus improve all the time. Tanpa menyerah. Terus menuju sukses. Jadi mesti terus menerus membuat kamu itu think-nya big, dream-nya big, action-nya big. Supaya kamu lebih sukses. Result-nya big. Jadi jangan pantang menyerah. Ya, untuk anak muda, ya kamu harus mengerti 5 tahun ke depan, adaptif, merubah zaman. Sekarang zamannya akan menuju ke digital. Digitalisasi will be the best internet. Digital, Google, Facebook, semua yang ada di social media. Ya, you have to go there. Kalau kamu nggak adaptif dan kreatif, inovatif menuju ke hal yang baru, kamu nggak akan sukses seperti Dwi Sapta, Pak Haji Watono, dan Densu. Jadi harus melihat ke depan. Yang hal yang jadi tukang foto itu lupain aja udah. Setelah sukses dengan Dwi Sapta, langkah Aji seakan tidak mau berhenti.
Inovasi terus dilakukan, salah satunya melakukan merger dengan Dentsu Aegis Network yang masih menjadi bagian dari agensi periklanan nomor 1 di Jepang. Lantas, seberapa besar dampak merger terhadap bisnis Dwi Sapta dan industri periklanan di Indonesia? Saksikan lanjutannya dalam program The Legend minggu depan di Metro TV. Metro TV